Baik, pada kali ini melanjutkan pembahasan kemarin terkait tutorial berpikir benar untuk pemula. Bagian kedua ini logika, analitik, dan empatik. Manusia secara alamiah udah punya landasan berpikir secara logis walaupun gak diajarin sebelumnya. Contoh mudah, ada pengumuman di mading, boleh ikut ujian kalau udah bayar SPP. Para mahasiswa yang baca itu bakal otomatis berlogika sendiri. Kalau yang udah bayar, dia akan bilang, oh, gue boleh ikut ujian. Kalau yang belum bayar, oh, gue gak boleh ikut ujian. Ini adalah contoh landasan berpikir secara logis yang dimiliki manusia. Semakin banyak belajar dan mengasah akalnya, maka semakin bagus juga daya nalar kritis yang dimiliki manusia. Landasan berpikir tersebut jadi letak perbedaan pola pikir antara saintis yang ateis dan saintis yang agamawan. Saintis yang ateis saat melakukan riset dan terbukti kebenarannya, ia meyakini hasil penelitiannya dapat dibuktikan walaupun tanpa adanya Tuhan. Seperti halnya saat menjelaskan bagaimana air bersih yang kita minum dapat berubah menjadi zat cair kotor yang disebut air kencing. Saintis yang ateis berpandangan kalau hal tersebut bisa dibuktikan secara ilmiah. Adanya proses yang berurutan mulai dari air tersebut masuk ke dalam tubuh, lalu diproses sedemikian rupa sehingga berubah menjadi air kencing. Jadi, saintis yang ateis ini merasa tidak perlu adanya Tuhan untuk membuktikan kebenaran empiris terkait proses tersebut. Beda halnya dengan saintis religius, pandangannya terhadap proses air minum tadi tidak hanya sampai pada proses berubahnya air minum menjadi air kencing. Mereka meyakini adanya kekuasaan mutlak yang dapat mengatur proses tersebut sebagai tanda kekuasaannya. Fenomena yang terjadi di alam semesta merupakan tanda-tanda untuk membuktikan wujud kehebatan Sang Pencipta. Ibaratnya alam semesta yang ciptaannya aja hebat gini, gimana penciptanya? Saat fenomena alam semesta dapat dibuktikan oleh metode ilmiah, justru hal tersebut agar menambah rasa syukur terhadap pencipta dan semakin meyakini keberadaannya. Karena manusia yang memiliki pola pikir logis, maka tanda-tanda untuk memperlihatkan wujud Tuhan juga harus logis, termasuk akal manusia. Bukan malah menjadi manusia berkesimpulan tanpa adanya Tuhan pun proses ini bisa berjalan kok. Masalahnya adalah banyak gugatan para ateis terhadap orang-orang yang teis. Begitu juga sebaliknya. Sebagai orang-orang ateis yang dijumpai di sosial media melayangkan berbagai gugatan terkait orang-orang teis yang sukanya berperang atas nama agama, kaum yang tidak melek, sain, pandir, terbelakang, terkekang aturan kuno, agama, dan lain sebagainya. Begitu juga sebagai kaum teis yang menggugat balik bahwa para ateis itu hanyalah kumpulan orang-orang yang tidak meyakini keberadaan Tuhan hanya karena malas ibadah saja. Sebelum kita bahas bagian gugat tersebut, kita harus pahami perbedaan antara ateis, non-ateis, dan antiteis. Ateis adalah orang yang hidupnya tidak meyakini Tuhan hanya karena tidak membutuhkannya.
Dia tidak berpikir fokus secara mendalam untuk membuktikan ketiadaan wujud Tuhan. Hanya meyakini Tuhan itu tidak ada. Model seperti ini banyak ditemukan di daerah Cina, Jepang, Korea, bahkan masyarakat Barat pun menuju migrasi besar ke arah sana. Non-theist adalah orang yang punya pola pikir cukup tidak menggunakan Tuhan, menghilangkan keberadaan Tuhan dan berpikir alam semesta ini tidak diatur oleh hukum tertentu, seperti halnya agama Buddha yang disebut dengan agama non-theist. Tuhan di sini diistilahkan sebagai pencipta alam semesta. Kemudian anti-theist adalah orang ateis yang dapat membuktikan tidak adanya Tuhan berdasarkan pemikiran panjang terhadap segala sesuatu yang dapat dibuktikan secara empiris, sekaligus menggugat berbagai hal yang diyakini oleh orang-orang teis. Tidak cukup puas hanya menjadi ateis, mereka pun berfokus untuk mengajak orang lain berpikir ulang tentang asal mula alam semesta ini dan pembuktiannya secara empiris bahwa tidak ada Tuhan dalam peran penciptaan. Model yang seperti ini juga banyak ditemukan sebagian menulis buku perontok keimanan. Sebagian lagi bergerilya di sosial media dengan membuat komunitas dan grup-grup dengan tujuan yang serupa. Pertama kita bahas gugatan yang dilayangkan sebagian kaum anti-teis terhadap kaum teis yang disebut oleh mereka sebagai orang pandir, terbelakang, sering perang atas nama agama, kekanak-kanakan, menanggalkan baju sain hanya untuk hukum agama yang bersifat meaningless. Sebenarnya gugatan ini sebagai berasal dari sedikit sampel yang diambil dan di hipotesis penunduh yang belum diklarifikasi oleh yang terunduh. Memang faktanya banyak orang-orang teis yang terbelakang pandir dan keadaan negatif lainnya, tapi bukan berarti sampel tersebut bisa direferensikan terhadap populasi. Saat kita ingin mengetahui kualitas 10.000 botol sirup, kita tidak bisa hanya mencicip 5% dari populasi untuk menentukan kualitas populasi itu. Artinya, semakin sedikit sampel yang dijadikan bahan riset, semakin sempit juga kesimpulan yang didapatkan, bahkan sama sekali tidak mewakili populasi. Gugatan seperti ini juga menghilangkan peran para cendekiawan dari kalangan teis yang memproses sulitnya dalil-dalil agama menjadi suatu hukum yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para cendekiawan tersebut mencoba menangkap pesan yang Tuhan sampaikan lewat ayat-ayatnya agar bisa dipahami dan dijalankan dengan baik oleh umatnya. Proses tersebut tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Andai para penggugat itu mau baca lebih banyak bagaimana sulitnya sebuah mazhab yang disebut dengan mazhab Hanafi dalam memproses dalil menjadi suatu hukum, karena mazhab ini terkenal dengan penggunaan akal yang luar biasa. Bahkan Imam Syafi'i pun berkata, belajar mazhab Hanafi sangatlah sulit. Para imam mazhab ini bukanlah orang pandir, bodoh seperti yang digugat oleh mereka. Penggunaan akal mereka dalam menangkap pesan dari Tuhan untuk ditransliterasikan menjadi hukum praktis tidak bisa disepelekan hanya karena banyaknya kalangan teis yang pandir atau bodoh dalam penggunaan akal mereka. Tidak semua orang teis memahami agama secara tekstual saja. Akal dalam pemahaman teis juga sama pentingnya dengan teks wahyu yang diturunkan oleh Tuhan. Sebuah riset telah dilakukan oleh Dr. Tony Jack, seorang profesor dalam bidang filsafat sekaligus neuroscience, dan Profesor Juliet Ekelin, seorang profesor psikologi, dalam riset
tersebut, beliau mengatakan antara sains dan agama memberikan jalur yang valid untuk mendapatkan pengetahuan. Artinya istilah hukum agama yang disebut oleh teis bersifat meaningless, tidak lagi boleh disebut seperti itu. Jack menghubungkan orang-orang ke Mesir MRI untuk melihat bagian otak mana yang menyala ketika mereka diminta untuk memecahkan masalah fisika vs memahami situasi sosial. Hasilnya membuktikan ternyata kita memiliki dua jalur saraf yang berbeda dan sifat saling bertentangan. Pantas saja kaum saintis yang ateis sering ribut dengan kaum agamawan. Otak pertama memiliki jaring yang disebut dengan jaringan analitis yang digunakan untuk berpikir secara kritis. Otak lain memiliki jaringan yang disebut dengan jaringan empatik yang menjadikan otak kita bisa lebih berempatik dan tertarik pada alasan yang bersifat moralis. Menurut Jack, kedua fungsi otak tersebut saling eksklusif. Saat satu jaringan aktif, maka jaringan yang lain akan non-aktif. Jack juga melanjutkan bahwa hal tersebutlah yang mungkin bisa menjelaskan persaingan antara agama dan sains. Bagaimana kita bisa mengetahui dominan otak kita? Caranya adalah dengan pengalaman terbanyak kita sebelumnya. Orang-orang yang sudah mempelajari agama sejak lama seperti di pesantren, maka jaringan empatiknya akan lebih kuat dibandingkan jaringan analitis. Inilah kenapa orang-orang percaya terhadap agama tidak terlalu tertarik pada sains atau sesuatu yang coba dibuktikan secara empiris oleh para saintis. Tapi apa yang dipelajari oleh agamawan tersebut bukan berarti meaningless hanya karena tidak bisa dibuktikan secara empiris berdasarkan penjelasan sebelumnya, baik sisi sains atau agama. Keduanya adalah jalur valid untuk mendapatkan pengetahuan. Hasil penelitian tersebut linear dengan apa yang sudah diucapkan oleh seorang filsuf besar berkebangsaan Jerman, yaitu Immanuel Kant. Kant beranggapan bahwa ada dua jenis kebenaran, yaitu kebenaran secara empiris dan kebenaran secara moral. Teori moral Kant disusun berdasarkan gagasan bahwa bertindak secara moral dan bertindak sesuai dengan akal adalah sama saja. Adanya konflik antara jaringan tersebut sudah terjadi di otak kita, namun bukan berarti kita dapat menyalahkan orang lain yang memiliki jaringan lebih dominan yang tidak sama dengan jaringan dominan kita. Saat satu jaringan aktif, maka yang lain akan non-aktif. Ini membuktikan setiap orang akan memiliki kecenderungan terhadap satu jaringan otak saja. Jadi akan muncul dua tipe manusia, yaitu orang yang bernalar secara empiris dengan segala sesuatunya, dan tipe orang percaya terhadap hukum-hukum moral seperti agama tanpa menanggalkan akal dalam memahaminya. Kedua jaringan tersebut tidak menunjukkan adanya persaingan bahwa jaringan yang satu lebih baik dari jaringan yang lainnya. Semakin hebat seseorang, semakin dapat menghargai bidang lain yang ia sukai.